Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tragedi di Indonesia. Seperti apa tragedinya? Tonton terus video ini. Sebelum kalian lanjut tonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semangat membuat video selanjutnya. Oke, kali ini kita masuk ke segmen Setra di Indonesia, seputar tragedi di Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang tragedi kecelakaan kereta api di Bintaro yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987. Seperti apa ceritanya? Kita akan lanjut setelah ini. Kecelakaan kereta api pada tanggal 19 Oktober 1987 melibatkan dua kereta api, yaitu KA 225 dan KA 220. Dalam kronologisnya ada dua versi, yaitu versi PJKA atau sekarang PT KAI dan versi masinis 225. Kita akan bahas versi PJKA dulu. Peristiwa bermula atas kesalahan PPKA Stasiun Sudimara yang memberangkatkan KA 225 yang dimasinisi Slamet Suradio. Kereta tersebut berangkat dari Rangkas Bitung dengan tujuan akhir Jakarta Kota. Pada saat itu KA 225 sedang singgah di stasiun Serpong, yang saat itu KA 225 dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada pukul 06.40 waktu Indonesia Barat untuk bersilangan dengan KA 220 pada pukul 06.49. Tapi selayaknya orang Indonesia biasa, kereta tersebut molor. Dan pada saat itu stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur ditafsirkan penuh dan tidak bisa melakukan persilangan karena jalur 1 kondisinya buruk dan tak bisa dibuat persilangan. Jalur kedua berisi KA Barang 1035 dan jalur 3 berisi KA 225 yang berhenti. Karena stasiun Sudimara tidak dapat menerima persilangan, maka KA 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya, yaitu Kebayoran. Sesuai dengan peraturan dinas, petugas pengatur perjalanan kereta api atau BPKA wajib meminta izin kepada BPKA yang akan dituju dengan melalui telepon dan juga mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan atau BTP yang diserahkan ke masinis dan kondektur KA 225. Tapi sayangnya surat itu diberikan ke masinis tanpa izin BPKA Kebayoran. PTP itu juga dikirimkan tidak sesuai prosedur karena diserahkan melalui petugas pelayanan kereta api atau PLKA yang seharusnya dikirimkan langsung oleh BPKA. Lalu dibacakan PTP itu ke masinis dan kondektur KA 225. Setelah itu
PPKA Sudimara menelpon PPKA Kebayoran shift malam yang pada saat itu bertugas adalah Mat Ali untuk meminta izin pindah tempat persilangan, dan Mat Ali menjawab, gampang, nanti diatur. Pagi itu terjadi pergantian shift dari shift malam ke shift pagi. Saat serah terima shift, Mat Ali memberi tahu PPKA shift pagi yaitu Umriyadi bahwa KA 251, 225 dan 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran, yang pada saat itu KA 251 sedang menuju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan KA 220. Begitu KA 251 berhenti di Kebayoran, Umriyadi meminta izin memberangkatkan KA 220 ke PPKA Sudimara. Jamari menjawab dirinya sibuk. Seharusnya sesuai prosedur, Jamari menyatakan menolak memberi izin keberangkatan bagi KA 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat sesuai jadwal ke Kebayoran. Pada saat itu KA 225 mulai dipadati penumpang. Ada yang bergelantungan di pintu, jendela, toilet, bahkan di lokomotif. Setelah komunikasi PPKA Kebayoran dan Sudimara ditutup, Umriyadi justru memberangkatkan KA 220 dengan asumsi bahwa persilangan KA 225 tetap dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Umriyadi menelpon ke Jamari bahwa KA 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran, padahal PTP sudah diberikan kepada masinis dan kondektur KA 225. Jamari mengakalinya dengan melangsir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara, dan akhirnya Jamari memerintahkan seorang petugas stasiun untuk melangsir. Padahal perihal langsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis serta menjelaskan secara lisan. Petugas yang disuruh Jamari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah dan selompret. Saat akan dilangsir, masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan karena pandangan terhalang oleh penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta kira-kira 7 meter, tiba-tiba kereta bergerak tanpa perintah dari selompret, dan petugas itu mencoba memberhentikan dengan selompret yang dibawa tadi, tapi usahanya sia-sia. Kondektur pun masuk, tapi tidak memerintahkan untuk memberhentikan kereta. Petugas stasiun itu melapor ke Jamari bahwa KA 225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat, Jamari menggerakkan tuas sinyal masuk ke pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Jamari pun berlari di tengah rel sembari mengibarkan bendera merah, tapi usahanya jelas gagal. Jamari pun akhirnya kembali ke stasiun Sudimara dengan nafas terengah-engah dan akhirnya pingsan. Tiba-tiba setelah KA 225 berangkat, masinis terkejut melihat KA 220 telah berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan tak terhindarkan. Tabrakan terjadi di tikungan S kilometer 17 plus 252. Total kerugian material berkisar 1,9 miliar rupiah. Korban tewas 139 orang, 254 luka-luka, di antaranya 84 orang luka ringan. Itu tadi versi resmi PJKA. Sekarang
kita lanjut ke versi masinis KA 225 Selamat Suradio. Dalam wawancaranya dengan Kisah Tanah Jawa di YouTube, masinis KA 225 mengatakan yang seharusnya saya bersilangan dengan KA 220 di Sudimara dibatalkan oleh PPKA yang sedang dinas. Jadi kalau ada orang mengatakan berangkat sendiri, itu bohong. Apa untungnya saya memberangkatkan kereta sendiri? Jadi hakim percayanya saya tidak loncat itu karena ada bercak darah di baju saya. Makanya isu di internet yang buat itu siapa? Saya bingung. Sedangkan hakim sendiri menyatakan saya tidak loncat. Ada yang mengatakan kalau saya itu loncat. Itu bohong sekali. Itu fitnah, jelas fitnah. Selamat Suradio dalam wawancaranya tadi. Akhir dari tragedi ini yaitu divonisnya Suradio dengan hukuman 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaannya sebagai masinis. Ia ditahan di lapas Cipinang dan bebas pada tahun 1993. Pada tahun 1994 ia dipecat dari jabatannya dan nomor induk pegawai perkereta apiannya dicabut pada 1996 oleh Departemen Perhubungan Indonesia. Ia pun tidak mendapat uang pensiun dan tunjangan lainnya. Nasib yang sama juga menimpa Adang Syafi'i, kondektur KA 225 yang dipenjara selama 2,5 tahun. Sedangkan PPKA Jamari dan Umriyadi dihukum 10 bulan penjara. Oke, tragedi yang sangat kelam bagi perkereta apian Indonesia. Itu tadi kronologi tragedi Bintaro yang menyita perhatian banyak orang pada kala itu, hingga dibuatkan lagu oleh Iwan Fals berjudul 1510 atau 1910, yaitu hari dimana kejadian naas tersebut terjadi, 19 Oktober. Menurut saya, kesalahan tidak bisa dilimpahkan ke masinis KA 225 karena banyak terjadi gangguan teknis atau sesuatu yang tidak berjalan sesuai prosedur, dan atau faktor lain yang sampai membuat pandangan masinis saat melihat simbol itu tidak terlihat, karena banyaknya penumpang yang saat ini sudah ditertibkan mulai tahun berapa itu ya seperti itu. Oke. Sekian segmen Setra di Indonesia pada kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa tembus 1000 ya. Dan tadi kalian lihat toyol seliweran di belakang saya tadi ya. Oke. Sampai ketemu di Setra Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.